Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita memulai renungan saat ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu dan segala penyertaan-Mu untuk kami Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu hari ini. Urapilah kami semua Bapa, supaya kami dapat memahami isi dari firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk senantiasa bersandar kepadamu Bapa, karena kami hanya memiliki Engkau Bapa. Kami sadar kami sungguh bersandar kepadamu Bapa. Tuntun dan pimpin langkah hidup kami Bapa, supaya senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah berkat setelah kehilangan. Ayat yang mendasari renungan saat ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 2. Saya akan bacakan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara yang terkasih, terkadang kita mendengar kabar dari beberapa teman atau saudara atau bahkan tetangga yang sangat kita kasihi kehilangan hal-hal berharga dalam hidupnya. Baik itu kehilangan seseorang dalam hidupnya ataupun barang-barang berharga. Tentunya kita juga mempunyai rasa empati dan ikut bersedih untuk mereka setelah mendengar kabar tersebut. Sebagai contoh, ada saudara yang kehilangan pekerjaannya karena mungkin pabriknya tutup atau bangkrut. Otomatis dia di PHK dan berhenti dari pekerjaannya. Sehingga penghasilan yang seharusnya dia dapat dari sebulan tiap bulan harus berhenti. Dan kita sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, tentu kita akan membantu untuk mendoakan mereka. Setelah itu mereka dapat terus berjuang di dalam hidupnya dengan disertai dengan doa dan berserah penuh pada Tuhan bahwa hidup mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Pada akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Nah, sebagai contoh seperti itu ya, saudara ya. Kita juga tentu pasti pernah merasakan sesuatu hal yang kita entah merasakan kehilangan saudara ataupun merasakan kehilangan orang tua ataupun merasa kehilangan barang berharga yang kita punya. Tentu kita masing-masing pernah merasakan hal tersebut. Tetapi dengan keyakinan iman kita yang teguh, kita yakin bahwa Tuhan akan menggantinya dengan luar biasa dan pasti itu akan terjadi. Kita berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, terkadang Tuhan sengaja izinkan kita kehilangan hal-hal yang berharga. Agar supaya apa? Agar kita belajar tidak mencintai hal-hal duniawi. Tuhan pasti memberikan pengganti untuk sesuatu yang hilang dari hidup kita tersebut. Kepada kita sebagai pengikutnya, Yesus mau kita tidak mencintai dunia ini dan siap kehilangan nyawa kita demi Dia. Nyawa kita sangat berharga bagi Tuhan, tidak bisa dinilai. Tapi jauh lebih berharga hidup yang kekal pemberian Tuhan nantinya di surga. Apabila Yesus saja sebagai anak Allah bersedia kehilangan nyawanya dan sudah kehilangan nyawanya demi menaati kehendak Bapa dan agar nama Bapa dimuliakan dan menebus dosa kita sebagai anak-anaknya, kita hendaknya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus setelah kematian bangkit di hari yang ketiga dan Dia menebus segala dosa-dosa anak-anaknya.
beliau bersedia untuk menyerahkan nyawanya. Selain dia menaati Bapa, tetapi dia juga sangat mencintai anak-anaknya sehingga kita terbebas dari dosa. Kita berhak bersedih saudara ya setelah kehilangan. Tetapi percayalah, ada berkat atau pelajaran hidup berharga yang sedang Tuhan ajarkan untuk kita. Mendapatkan dan kehilangan adalah hal yang biasa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bersyukurlah saudara, kalau kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik setelah kehilangan. Maka mari berterima kasih untuk pelajaran hidup berharga yang kita dapat dari Tuhan setelah kehilangan. Kehilangan jika direspon dengan positif, akhirnya mendatangkan pelajaran berharga dan berkat untuk kita semua. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita akan berdoa untuk menutup renungan saat teduh hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami kembali ke hadirat-Mu mengucap puji dan syukur Bapa akan renungan saat ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak takut apabila kami kehilangan sesuatu. Karena ada berkat baru, berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Kehilangan ataupun mendapatkan itu hal biasa dan lumrah. Tetapi Engkau menginginkan kami untuk tidak mencintai dunia ini Bapa. Maka dari itu Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa kami berserah kepadamu atas segala hidup kami. Mengikhlaskan segala sesuatu yang mungkin kami kehilangan, entah itu harta benda ataupun apapun yang saat ini mungkin kami boleh kehilangan. Karena kami yakin Engkau akan menggantinya. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini hadir, yang boleh mendengarkan akan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Pertemukan kami dalam renungan saat teduh besok hari. Kami yakin Engkau juga akan memberkati anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita telah belajar firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.